sebagai pemegang kewenangan pembinaan. Fungsi pengawasan oleh Biro BUMD Investasi dan Administrasi Perekonomian atau Biro BIA selaku pembina dan pengawas BUMD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat masih belum optimal. Hal serupa juga terjadi pada lembaga keuangan BUMD yang meskipun berada di pengawasan langsung Otoritas Jasa Keuangan, namun masih terdapat kelemahan dalam proses pengawasan dan pemeriksaan secara menyeluruh. Kami berharap agar ke depan akuntabilitas dan efektivitas pengawasan terhadap seluruh BUMD dapat ditingkatkan secara signifikan. Selanjutnya di poin ke-12 terkait dengan bidang kesehatan, khususnya rasio puskesmas yang saat ini mencapai 1 unit untuk lebih dari 50.000 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi layanan kesehatan dasar masih belum ideal dan berpotensi membebani fasilitas yang ada. Selain itu, kami menyoroti pentingnya pemenuhan standar sarana dan prasarana puskesmas yang memadai dan telah terakreditasi guna menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat secara merata. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon penjelasan terkait capaian realisasi program pengembangan puskesmas baik dari sisi kuantitas atau penambahan unit maupun kualitas, peningkatan akreditasi dan fasilitas pendukung dalam rangka mewujudkan sistem kesehatan primer yang lebih kuat dan merata di seluruh wilayah Jawa Barat. Poin 15, dalam rangka penunjang program swasembada pangan dan ketahanan pangan di Jawa Barat sebagai pondasi lumbung pangan nasional, perlu dilakukan kajian kembali secara mendalam dan menyeluruh mengenai program regenerasi petani di Jawa Barat, terutama kesejahteraan petani yang masih kurang diperhatikan. Oleh karena itu, kami meminta tanggapan dan penjelasan dari Saudara Gubernur mengenai arah kebijakan dan bentuk intervensi yang direncanakan untuk menjamin agar program regenerasi petani memiliki output dan outcome yang jelas, terukur, dan benar-benar berdampak pada peningkatan taraf hidup petani. Poin 18, pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Jawa Barat masih menunjukkan rasio kenaikan yang rendah, yang mencerminkan belum optimalnya pengembangan sektor ini sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Hal ini diperburuk oleh kinerja dinas teknis terkait yang belum maksimal dalam memfasilitasi pelaku UMKM, antara lain dalam hal akses terhadap pasar, pelatihan digital marketing yang belum merata, ketiadaan program permodalan khusus untuk UMKM rintisan, serta rendahnya sosialisasi dan pendampingan dalam proses sertifikasi produk. Oleh karena itu, kami meminta tanggapan dan langkah konkret dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Poin ke-9 atau yang terakhir, yaitu sektor pariwisata di Jawa Barat masih belum pulih sepenuhnya pasca pandemi COVID-19 ditambah dengan dampak dari ketidakstabilan ekonomi global dan nasional sepanjang tahun 2024 yang turut memperlemah daya tarik dan aktivitas wisata di daerah. Untuk itu kami mendorong peran aktif dinas teknis terkait agar lebih masif dalam melaksanakan digitalisasi promosi dan strategi pemasaran destinasi wisata di Jawa Barat.
Selain itu, penting dilakukan pengajuan konektivitas secara inklusif baik dari sisi infrastruktur maupun aksesibilitas guna menarik kembali minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Kami berharap kebangkitan sektor pariwisata dapat memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya, terutama UMKM dan IKM yang selama ini sangat bergantung pada pergerakan dan belanja wisatawan. Hadirin rapat paripurna DPRD yang terhormat. Demikian pandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap Ranperda Provinsi Jawa Barat tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024. Fraksi Partai Demokrat berkomitmen mengawal agar pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah benar-benar berpihak kepada rakyat serta memberi manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung 19 Juni 2025, Dewan Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Ketua Dr. Hajah Ratawati MK3, Sekretaris Saiful Bahri SH MAP ditandatangani. Pimpinan, interupsi. Izin, pimpinan, interupsi. Ya. Oh, silakan Pak. Pipik Taufik Ismail dari fraksi PDI Perjuangan. Ingin menambahkan untuk terkait pandangan umum fraksi, ini terkait hutang BPJS Provinsi Jawa Barat sebesar 300 miliar. Yang walaupun kita ketahui bahwa Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur adalah baru terpilih ya, artinya baru menjalankan dan ini adalah kasusnya di 2024. Maka dengan ini kami dari fraksi PDI Perjuangan ingin meminta Ketua TAPD periode lama ya, periode yang mungkin juga sama dengan Ketua TAPD sekarang untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan hutang BPJS yang 300 miliar ini. Ini kan menjadi permasalahan, ya kan? Menjadi permasalahan tata kelola keuangan yang kurang baik di Provinsi Jawa Barat karena ini mengganggu permasalahan keuangan BPJS di beberapa daerah kabupaten kota di Jawa Barat. Itu aja pimpinan dari fraksi PDI Perjuangan. Mohon nanti di jawaban pandangan umum fraksi di paripurna berikutnya itu diberikan jawaban khususnya masukan dari Ketua TAPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan izin saya juga nyampaikan dulu sebentar. Sebentar Pak. Oke, terima kasih Pak Bipik. Jadi betul nanti yang disampaikan Pak Bipik akan menjadi bagian yang kita sampaikan kepada Pemprov untuk nanti dijawab ya terkait dengan kewajiban kita yang persisnya 311 Pak Bipik. Persisnya 311 dan memang dibebankan ke kita dan akan direalisasi di perubahan anggaran ini. Jadi tentunya perubahan anggaran ini akan tidak leluasa karena kita akan sudah harus punya kewajiban untuk membayar 311 miliar nanti. Nanti kita akan minta untuk menjawab dan yang disampaikan Pak Pipik akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pandangan fraksi yang sudah disampaikan kali ini. Pak Wagub ada tambahan silakan. Ya, izin pimpinan beserta anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang terhormat. Nanti untuk penyampaian jawaban
pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024 yang akan menyampaikan Saudara Sekda Jawa Barat. Karena saya dengan Pak Gubernur pada tahun 2024 belum menjabat, supaya lebih real, lebih tadi disampaikan oleh yang terhormat juga dari fraksi PDIP, dan juga sekalian tanyakan kamana wae Sekda gitu. Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah Saudara Sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor nggak pernah ada. Coba tanyakan sama yang terhormat anggota DPRD. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wagub. Pak Ketua, izin Pak Ketua, Dadi Rohanadi, Pak Dadi, atur nuhun. Saya Silakan. kira kalau persoalan jawab menjawab, karena ini pandangan